Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-189 sampai dengan 193. Ayat yang ke-189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'awallahu rabbuhuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri memohon kepada Allah, Rabb-nya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tafsir ayat 189, Huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Wahai kaum laki-laki dan perempuan yang bertebaran di muka bumi dengan jumlah yang banyak dan beraneka ragam. Min nafsi wahidatin, dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam, bapak manusia. Waja'ala minha zaujaha, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, yakni menciptakan istrinya Hawa dan dari Adam, agar dia merasa senang kepadanya. Karena jika dia diciptakan dari unsur Adam, maka akan terjadi keserasian dan keharmonisan yang menjadikan masing-masing dari keduanya menjadi tenang dengan yang lain. Maka masing-masing dari keduanya cenderung kepada yang lain dengan kecenderungan syahwat. Falamma taghassaha, maka setelah dicampurinya, yakni digaulinya dan Allah menakdirkan dari syahwat dan atau pencampuran itu seorang anak, maka dia pun hamil, hamlan khafifan, mengandung kandungan yang ringan. Hal itu terjadi di awal kehamilan, di mana wanita tidak merasakan beratnya kehamilan. Falamma, kemudian tatkala dia terus berlangsung dan athqalat, dia merasa berat ketika kehamilan itu membesar di perutnya. Dalam kondisi tersebut, dia mulai merindukan anaknya. Dia berharap anaknya lahir dalam keadaan sehat dan selamat dari segala cacat. Maka keduanya berdoa, Allahu rabbuhuma la in ataitana sholihan. Kepada Allah, Rabb-nya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna penciptaannya, tidak ada yang kurang suatu apapun. Lanakunanna minasyakirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat yang ke-190, Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir ayat yang ke-190, Falamma atahuma sholihan, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna sesuai dengan permintaan mereka dan sempurnalah nikmat Allah padanya, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu, yakni keduanya menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah pada anak tersebut, padahal yang menciptakannya, menganugerahkannya, dan membahagiakan kedua orang tua hanyalah Allah semata. Maka keduanya menjadikannya sebagai hamba selain Allah, bisa dengan memberinya nama dengan nama Abdun, hamba yang disandarkan kepada selain Allah,
Abdul Haris, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, dan lain-lain. Dan bisa pula keduanya menyekutukan Allah dalam ibadah setelah Allah memberinya nikmat yang tidak seorang hamba pun menghitungnya. Ini adalah perpindahan dari macam kepada jenis, karena asal pembicaraan tentang Adam dan Hawa, kemudian berpindah kepada pembicaraan tentang jenis, yakni jenis manusia secara umum. Dan tidak diragukan bahwa hal itu banyak sekali terjadi pada keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Allah menetapkan kebatilan syirik atas mereka, dan bahwa dalam hal itu mereka adalah orang-orang zolim dengan kezoliman yang paling besar. Tiada beda antara syirik dalam ucapan dan syirik dalam perbuatan. Sesungguhnya zat yang menciptakan mereka menciptakan dari jiwa yang satu, yang darinya dia menciptakan istrinya dan menjadikan untuk mereka pasangan dari jenis mereka sendiri. Kemudian menjadikan kasih sayang dan rasa cinta di antara mereka, yang menjadikan sebagian mereka merasa senang, cinta dan condong kepada sebagian yang lain. Kemudian dia membimbing mereka kepada apa yang dengannya syahwat kenikmatan, anak-anak, dan keturunan bisa diraih. Kemudian dia menciptakan anak cucu di dalam rahim ibu dalam jangka waktu tertentu yang diidam-idamkan oleh jiwa mereka, dan mereka memohon kepada Allah agar melahirkannya dalam keadaan sehat dan selamat. Lalu Allah menyempurnakan nikmat bagi mereka serta mewujudkan keinginan mereka. Apakah dia tidak berhak disembah tanpa disekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadah kepadanya dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya? Ayat ke-191, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala itu sendiri buatan orang? Ayat yang ke-192, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Tafsir ayat 191 sampai dengan 192. Akan tetapi perkaranya justru terbalik. Mereka menyekutukan Allah dengan ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jika ia tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, bahkan seberat biji sawi, justru ia adalah yang diciptakan. Ia juga tidak mampu menolak hal-hal buruk dari penyembahnya, bahkan dari dirinya. Lalu bagaimana ia diangkat sebagai Tuhan bersama Allah? Ini hanyalah kezaliman yang paling zalim dan kebodohan yang paling bodoh. Ayat yang ke-193, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'um alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu, sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Tafsir ayat 193, jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyeru berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu, ilal huda la yattabi'ukum sawa'un alaikum ad'autumuhum am antum shamitun, untuk memberi petunjuk kepadamu, maka tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu, sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Manusia lebih baik keadaannya daripadanya, karena itu ia tidak mendengar, tidak melihat, tidak menunjukkan, dan tidak ditunjukkan. Jika orang yang berakal merenungkan hal itu dengan jernih, maka dia memastikan kebatilan ketuhanannya dan kebodohan para penyembahnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.